Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Fahma Khairunisa dengan nomor induk mahasiswa 211060137 dari Prodi Manajemen Kelas A semester 1 mata kuliah Kemanusiaan dan Keimanan, materi 5 Iman kepada Allah, dosen mata kuliah Dr. Muhammad Nurdin Zuhdi, Sarjana Teologi Islam, Magister Studi Islam dari kampus Universitas Aisyah, Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi 5 tentang iman kepada Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan sehat dan nikmat. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian iman. Secara bahasa, iman berasal dari kata amana yu'minu imana yang artinya percaya. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan bahwa iman yaitu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada, dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang yang beriman sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan tersebut. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Sebab ketiga unsur keimanan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Berikutnya saya akan menyampaikan materi tentang dalil nakli dari Al-Quran dan Hadis. Beriman pada Allah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi seseorang. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalalan manida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa bila kita ingkar kepada Allah, maka akan mengalami kesesatan yang nyata. Orang yang sesat tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hidup. Oleh karena itu, beriman kepada Allah sesungguhnya adalah untuk kebaikan manusia. Berikutnya, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian tauhidullah, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang pertama, rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perbuatannya. Dialah satu-satunya yang menciptakan sekaligus memiliki dan mengatur makhluknya. Tauhid rububiyah bersifat fitrah dan manusia diberi petunjuk untuk mengetahuinya dengan fitrahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa tauhid telah diberikan dalam fitrah manusia, tidak memerlukan banyak perdebatan untuk menetapkannya. Yang kedua yaitu uluhiyah. Kata uluhiyah secara etimologis diambil dari kata ilah, artinya yang disembah dan ditaati atau sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya hati karena cinta dan pengagungan. Menurut istilah uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam ibadah.
Ibadah itu ada banyak macamnya seperti sholat dan zakat. Semua itu wajib dilakukan hanya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Tauhid uluhiyah mengharuskan kita melaksanakan syariat Allah dalam segala perilaku, baik secara personal maupun kelompok. Yang ketiga yaitu asma wa sifat. Tauhid asma adalah bentuk jamak yang artinya nama. Kata sifat dalam bahasa Arab meliputi segala informasi yang melekat pada suatu yang wujud, sehingga sifat bagi benda dalam bahasa Arab mencakup sifat benda tersebut seperti besar kecilnya, tinggi rendahnya, warnanya, keelokannya, dan lain-lain. Selain itu juga mencakup hal-hal yang dilakukannya, yang dimilikinya, keadaan, gerakan, dan informasi lainnya yang ada pada benda tersebut. Secara istilah syariat, tauhid asma wa sifat adalah pengakuan seseorang hambanya tentang nama dan sifat Allah yang telah dia tetapkan baginya dalam kitabnya atau dalam subah nabinya, serta mengimani makna dan hukum-hukumnya. Berikutnya saya akan menyampaikan materi tentang contoh perilaku iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, menjauhi perbuatan maksiat. Yang keempat, memberikan rezeki kepada orang lain. Dan yang terakhir, mempercayai 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Berikutnya saya akan menyampaikan materi tentang langkah untuk meningkatkan iman kepada Allah. Yang pertama yaitu memperbaiki sholat. Yang kedua, mentadaburi Al-Quran atau memaknai isi Al-Quran. Yang ketiga, membaca buku Islam. Yang keempat, mempelajari ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, konsisten dengan perintah Allah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.